Kalau nggak ada sesuatu tidak akan berjumpa ya kita. So, teman-teman semua, welcome back to YouTube channel aku. Hari ini aku bersama dengan Damar. Damar adalah seorang Certified Positive Discipline Parent Educator dan juga Montessori Certified Montessori apa nih? Diploma. Oh, diploma, Certified Montessori Diploma. Baik, daripada saya salah ya memperkenalkan dia siapa, baiklah dia memperkenalkan dirinya sendiri, apa yang dia lakukan gitu. Silahkan, Damar. Oke, hai babe. Hai babe banget ya. Hai Audrey, hai teman-temannya Audrey di YouTube channelnya Audrey. Apa kabar? Salam kenal, namaku Damar. Aku siapa ya? Satu, aku temennya Audrey. Temen bukan? Kalau nggak temen gimana caranya lu ada di mari ya gitu. Aku temennya Audrey. Yang kedua, aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Terus yang ketiga, aku adalah seorang diploma Montessori dan sekaligus positive discipline parents and classroom educator. Dan dengan pengalamanku sebagai seorang diploma Montessori dan parents educator, aku mendirikan sebuah platform belajar bagi parenting. Nah, that makes me a co-founder of goodenoughparents.id. Gitu, Audrey. Masuk langsung ya, di menit pertama langsung masuk. Itu dia dagangan saya. So, hari ini tuh mungkin buat teman-teman yang belum kenal Damar, kita mau kenalan dulu apa sih sebenarnya positive discipline. Kalau buat teman-teman yang ada di IG-nya aku, di Instagramnya aku, pasti juga udah sering lihat konten yang kita kerjain bareng-bareng. Jadi kita banyak ngomongin tentang positive discipline gitu ya. Kalau aku lebih ke attunement, terus Damar banyak ngomongin gimana sih caranya mendisiplinkan anak gitu ya, tapi nggak usah dengan marah-marah, nggak usah dengan ngegas, nggak usah dengan tarik urat gitu kan ya. Nah, hari ini mungkin kita ngobrolin tentang apa sih positive discipline kali ya, Damar. Terus how did you actually got into positive discipline gitu. Mungkin banyak yang belum tahu kayak kenapa nih ujuk-ujuk masuknya ke positive discipline. Apakah memang atau memang psikolog atau sering dipanggil dok di akun-akun sosial medianya gitu. So mungkin how did you get into that? Oke. Positive disiplin itu apa dan kenapa ya aku belajar positive disiplin gitu ya, dan memutuskan untuk mengambil sertifikasi parents educator atau orang yang dibolehkan untuk mengajarkan positive disiplin kepada orang tua yang lainnya gitu. Nah, mungkin berangkat dari story of my life dulu ya, Audrey ya gitu. Jadi waktu pertama kali punya anak, aku tuh bener-bener clueless sebenarnya. Ini anak mau diapain ya? Gimana ya cara ngajarin dia ngomong, cara ngajarin dia baca, cara ngajarin dia punya tata krama yang baik gitu. Tuh aku bener-bener clueless gitu, karena kalau di zaman aku lahiran anak pertama dulu tuh ya, kelas-kelas parenting webinar tuh nggak sebanyak sekarang. Berapa gitu. tahun lalu Jadi tuh? Itu 7 tahun yang lalu. Iya, Baru 7 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi tuh kayaknya opsi waktu itu belajar parenting ya lewat buku gitu ya. Zaman dulu masih banyak lewat blog juga gitu. Oh iya, yang bentuknya baca tulisan gitu ya, bukan yang kayak sekarang video dan segala macam gitu ya. Nah, waktu itu ya aku bacanya buku, terus blog walking gitu ya. Nah, kebetulan pas blog walking itu aku ketemu akun dari luar negeri gitu ya, yang pendekatannya itu aku suka gitu. Cocok nih gitu ya pas baca-baca akun-akunnya mereka gitu ya. Kok rasanya nyaman gitu ya. Betul, itu kayak waktu baca ini mereka gitu ya, tulisan-tulisan mereka, itu tuh aku merasa bahwa ini nih yang aku pengen dapetin waktu aku growing up, tapi aku nggak dapet gitu. Makanya aku pengen pelajari, aku pengen kulik ini apa sih gitu. Dan kebetulan waktu itu salah satu blog yang aku suka banget, namanya adalah Montessori in Real Life. Jadi dia kalau nggak salah namanya Kathy ya. Kathy itu
adalah seorang guru TK Montessori yang kemudian resign dan menggunakan filosofi Montessori untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, dari situ aku baru tahu bahwa ternyata pendekatan Montessori itu bisa loh dipakai untuk pengasuhan, bukan cuman untuk pendidikan anak di sekolah. Karena pada saat itu kita cuma taunya, oh iya sekolah di mana, sekolah Montessori gitu. Jadi nggak ngelihat bahwa itu sesuatu apa ya, lifestyle atau cara relating dengan anak yang jauh lebih masuk akal buat anak gitu ya, jauh lebih less stressful kayaknya ya buat anak-anak juga gitu ya. Yes, betul. Nah, dari situ tuh aku jadi kayak, bisa ya gitu. Makanya terus aku ngulik, belajar dari buku-buku Montessori gitu. Terus aku mulai sharing nih. Dari apa yang aku pelajari di buku, aku sharing pengalamannya gitu ya, implementasinya ke anakku kayak gimana, hasilnya gimana. Ternyata cukup banyak orang tua yang sama kayak aku, begitu nemu apa yang aku tulis tuh mereka suka. Ini yang aku cari gitu. Oh, jadi mulai sharing dari ngikutin tentang, berarti awalnya adalah bukan bukan positive discipline dulu, tapi awalnya malah Montessori dulu. Yes, betul. Montessori dulu. Terus habis itu aku share, terus banyak nih yang suka, mulai banyak followers, mulai banyak demand, Mbak bahas ini dong, Mbak bahas itu dong. Ini pasti sering merasakan ya. Ini share-nya di mana? Di Instagram. Dan waktu itu Instagram tuh masih cuman foto ya, bisanya sharingnya. Jadi kayak cuman sharing foto anakku lagi ngapain atau kegiatan yang lakukan oleh anakku, which is waktu itu cuman kayak cuci piring, remes-remes sponge sampai berbusa gitu airnya, cuman kayak gitu tuh. Terus ngasih makan burung dan lain-lain, tapi di bawahnya tuh aku tuliskan refleksi, teorinya, manfaatnya apa gitu, dan mereka tuh suka gitu, kayak wah ini yang aku cari gitu, sesuatu yang sehari-hari banget, tapi aku bisa lakukan dan ternyata bermanfaat untuk anakku, kayak gitu. Aku menginspirasi cukup banyak ibu-ibu waktu itu, dan aku jadi ngerasa wah beban juga nih aku sharing kayak gini. Dari awalnya seneng ya gitu ya, dari awalnya seneng berbagi, seneng nulis, jadi rasa beban, kayak ada pressure nih gitu. Iya, aku merasa kayak aku harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku share gitu. Jadinya dari situ tuh aku terdorong untuk kayaknya aku harus seriusin nih, aku harus ngambil diploma Montessori gitu, karena yang aku share ini tentang Montessori, aktivitas yang Montessori dalam sehari-hari, aku perlu tahu nih lebih dalam tentang Montessori itu apa gitu. Akhirnya aku ngambil diploma selama setahun tuh, sambil ngurus anak, sambil dipraktekin ke anak gitu ya. Nah terus akhirnya dari diploma itu aku bisa share yang lebih deep lagi ke ibu-ibu. Jadi nggak cuman activity-nya apa, tapi sampai ke filosofinya seperti ini. Kenapa sih kita harus memperlakukan anak seperti ini gitu. Nah, terus gara-gara masuk ke dalam diploma Montessori itu, jadilah aku ikut masuk juga ke komunitas-komunitas Montessorian gitu. Nah, terus di komunitas Montessorian itu yang aku masuknya kebetulan waktu itu komunitasnya internasional ya. Jadi ketemu sama Montessorian dari Singapura, dari US, dari Eropa juga, Australia gitu. Dan kebanyakan dari mereka itu punya sertifikasi positif disiplin. Terus aku bertanya-tanya, apa sih positif disiplin itu gitu. Terus jadi ngulik lagi gitu, positif disiplin gitu. Apa itu? Terus aku lihat gitu kan. Aku lihat dari bukunya, semuanya selalu berawal dari buku dulu sebelum aku beli course-nya, sebelum aku beli kelasnya atau workshop-nya gitu ya. Dari buku kayak, wah ini yang aku cari gitu. Ini yang aku cari. Jadi bagaimana cara membangun karakter positif pada anak, bagaimana cara menumbuhkan capable people gitu ya. Anak kita menjadi seorang capable person di suatu hari nanti, itu ternyata terjawab sama teknik-teknik positif disiplin. Di mana positif disiplin ini dikembangkan oleh psikolog gitu ya, dan berdasarkan Audrey kayaknya lebih tahu nih, mazhab Adlerian ya kalau nggak salah ya, pokoknya yang teori behavior banget gitu, memahami perilaku anak dari akarnya, apa sih belief behavior anak kayak gitu, sehingga
di aku ini make sense banget. Oh, kalau kita mau mengubah perilaku anak secara lebih permanen atau long term, itu kita perlu ngelihat dalamnya nih, akar-akarnya gitu. Jadi yang diubah tuh bukan cuman permukaannya, tapi dorongan yang mendorong perilaku itu tuh juga harus perlu diubah gitu. Nah, itu kejawab banget di positive discipline. Makanya aku ambil course-nya positive discipline. Waktu itu masih yang buat aku dulu gitu ya, buat dipakai sendiri dulu, terus aku cobain ke anak, wah ternyata oke nih gitu. Aku ngerasa bahwa orang tua di luar sana kayaknya harus tahu nih positive discipline, dan kebetulan di Indonesia itu belum banyak. Aku malah ngerasa belum ada, soalnya waktu aku nyari positive discipline ini, course-nya itu dapatnya dari luar negeri gitu. Nah, jadinya aku ngerasa oke, aku mau ambil yang sertifikasinya biar aku dibolehkan untuk menyebarkan ini ke orang tua lain, ngajarin ini ke orang tua lain. Gitu akhirnya jadilah positive discipline. Kamu ngambil berapa lama yang lalu? Kalau kemarin kan kalau tadi Montessori itu kan 7 tahun lalu gitu ya. Kalau 7 tahun lalu. Disiplin? Sekitar waktu itu anakku kayaknya usia 2 tahun deh, jadi sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun jadi yang memang lalu, pas banget sih aku ketemu positive disiplin di saat anakku itu lagi nggak bisa diatur karena umur 2 tahun tuh ya. Wow, lagi nggak mau. Apapun kamu mau ini no, kamu mau ini no, kamu mau ini no. Terus 5 detik kemudian, ibu aku mau itu. Tadi gue tawarin lu nggak mau. Ya kan gitu. Dan kalau kita belajar tentang filosofi Montessori itu kayaknya wah ini banget gitu ya, positive vibes banget gitu kan. Nah begitu ketemu anak 2 tahun terus filosofi Montessori-nya seperti ini gitu ya, aku udah mulai goyang tuh kayak waduh ini susah banget nih gitu kan. Ini susah banget nih tetap menjalankan filosofi Montessori dengan kondisi anak yang seperti ini gitu. Bayangin waktu itu ya, lagi usia-usia tantrum, aku bersin dia tantrum. Aku nginjek garis di lantai ya, tegel gitu, lantai itu kotak-kotak, aku jalannya nginjek di garisnya, itu dia tantrum gitu, kayak aduh pusing banget gitu ya. Ada cerita tentang buang air besar yang di flush, mau diceritain nggak Bun? Bener, jadi kayak dia pup, aku pengen bantu gitu kan, biar cepet nggak bau, karena dia cukup sensitif juga nih penciumannya, jadi suka kayak ini bau apa sih, aku nggak suka kayak gitu-gitu. Nah karena itu bau, jadi aku oleh tubuhmu sendiri nak gitu ya. Iya, jadi waktu itu aku berinisiatif untuk nge-flush gitu kan. Aduh dia ngamuk dong, dia minta itu dibalikin, bagaimana coba? Gitu. Agak sulit tuh ya. Gimana nih? Terus akhirnya ketemulah positive discipline yang dia itu kalau aku lihat gitu ya, lebih teknikal daripada si Montessori. Jadi sifatnya saling melengkapi lah gitu. Montessori bawa filosofi yang kuat gitu, kayak misalnya freedom with limitation. Dia punya manfaat yang luar biasa. Yang artinya adalah anak dibolehkan atau diberikan kebebasan untuk eksplorasi, tapi harus ada batasannya. Dan ini adalah sesuatu yang bagus buat developmental anak gitu ya. Nah, tapi ada missing link-nya, bagaimana cara menyampaikan freedom with limitation tanpa kita harus teriak-teriak ke anak, tanpa kita harus terus-terusan ngingetin bahwa itu stop kontak nggak boleh kamu colok pakai tangan kamu gitu ya, itu kucing nggak boleh kamu tarik ekornya kayak gitu. Nah itu terjawab di positive discipline, karena positive discipline itu punya banyak tools, totalnya ada 52 tools yang bisa dipakai individually atau dikombinasikan gitu ya, untuk bikin boundaries itu tadi dan menyampaikannya dengan cara yang baik dan tegas secara bersamaan. Itu yang aku rasa terbantu banget gitu. Akhirnya di usia 2 tahun itu aku punya tools tambahan. Selain Montessori, aku punya positive discipline untuk ngebantu aku dalam pengasuhan anakku. Gitu Audrey ceritanya. Buat teman-teman yang nggak kenal sama Damar itu jarang-jarang banget kalau yang kita lihat 10-15 menit ke belakang tuh berapi-api menjelaskan sesuatu.
Buat yang nggak kenal nih ya, tapi kalau buat yang kenal itu pasti tahu. Dia jarang sekali dengan biasanya tuh Damar tuh kalau ditanya, "Kamu udah makan belum?" "Udah." Stop sampai situ gitu ya. Kita nanya, "Kamu makannya apa?" "Ayam." Udah stop aja di situ. Nah, ini menurutku menarik banget nih. Buat yang kenal Damar adalah tanyanya cuma satu, dia jawab 15 menit Jawabannya nih. panjang. Cuman ada di ketika nanyain kerjanya apa. Tapi menurut aku menarik adalah Damar gimana itu kan udah 7 tahun yang lalu gitu ya, udah 5 tahun yang lalu, apalagi kamu belajar dua itu gitu ya. Apa sih yang bikin kamu sampai sekarang masih mengajarkan itu, masih sharing itu? Kalau mulai ya kan karena anaknya umurnya segitu gitu kan ya, terus udah gitu sekarang punya anak kedua ya tinggal dipakai lagi ilmunya yang dipelajari itu gitu. Apa sih yang bikin kamu stick with it sampai sekarang, terus masih terus berbagi juga, terus masih ngajarin teman-teman yang di Good Enough Parents gitu kan. Masuk nih ya di Good Enough Parents, Damar dan salah satu rekannya juga promo tentang positive discipline, promo tentang Montessori gitu ya untuk ibu-ibu dan untuk parents di Indonesia gitu. Apa sih yang bikin kamu setelah 5 dan 7 tahun masih tetap stay dengan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu jadi belajar suatu hal yang baru kah dari itu semua, atau malah wah gila enggak nih, malah dulu rasanya it's applicable for me, tapi kayak sekarang di dalam kondisi 5-7 tahun setelah kamu belajar itu, wah ini lebih perlu lagi nih sekarang gitu. Oke, ini menarik ya. Apakah aku tidak bosan mengajarkan ini? Tentu kadang ada kayak sesuatu yang bikin kayak, aduh bosan juga ya ngomongin hal yang sama terus kayak gitu. Tapi somehow aku ngerasa begitu lima tahun menerapkan ini ke anakku, itu ada aja surprise-nya nih Audrey. Kayak istilahnya kayak 5 tahun yang lalu aku tanam benih, sekarang tiba-tiba kayak hari ini muncul panenan ini gitu, hari ini muncul bunga ini, hari ini muncul buah ini gitu. Gimana? Coba jelasin maksudnya apa nih tanam benih nih gitu ya? Tanam benih, jadi sebenarnya positive discipline tools itu, positive discipline itu bukan bagaimana kita mendisiplinkan anak, Audrey gitu. Tapi ini tapi namanya positive discipline lah, bagaimana? Nah, tapi ini sebenarnya sebuah pendekatan untuk kita menanam benih dan mengasah skill-skill positif pada anak, sehingga saat skill-skill tersebut itu terasah, muncullah yang namanya disiplin diri gitu. Nah, jadi tapi kan yang dibutuhin sama orang tua adalah kejadiannya kan sekarang. Gue nggak butuh dia untuk disiplin 5 tahun nanti, ntar urusan nanti gitu kan. Tapi aku kan butuh, maksudnya ini mewakili para orang tua ya, aku nggak butuh ntar 5 tahun lagi, ntar urusan 5 tahun lagi. Tapi dia sekarang itu, aku butuh dia untuk bisa disiplin sekarang gitu. Does that make sense buat positive discipline ataupun Montessori? Oke, nah sebenarnya positive discipline itu toolsnya bisa banget untuk menghadapi situasi menantang yang sekarang. Tapi sebenarnya goal besarnya itu bukan sampai di situ doang, gitu. Kita aimingnya goal jangka panjang, gitu. Jadi kita aimingnya itu adalah 20 tahun ke depan. Waduh, lama banget ya, 20 tahun ke depan gitu. 20 tahun ke depan kita bayangin, kita pengen punya anak yang karakternya seperti apa. Maksudnya anak ini punya kemampuan regulasi emosi yang seperti apa, terus misalnya punya kemampuan komunikasi yang seperti apa, itu yang kita bayangin. Dan selama anak kita masih kecil ini adalah kesempatan kita untuk mengasah skill tersebut gitu. Nah, ini yang biasanya orang tua agak miss ya. Jadi kita punya ekspektasi, tapi anaknya nggak dibantu untuk memenuhi ekspektasi tersebut gitu, sehingga anaknya kayak ya udah kerja sendiri gitu kan.
dimana ini kehidupan pertama dia juga gitu. Clueless kan, gimana sih caranya punya skill ini gitu. Padahal orang tua aku menghadapkan aku begini, aku begitu gitu ya. Tapi nggak diajarin caranya seperti apa. Nah, positif disiplin itu adalah kita mengajarkan anak caranya seperti apa gitu. Prosesnya itu memang ya susah ya, bukan susah gampang. susah gitu. Tapi believe me, ternyata panennya itu nggak harus nunggu 20 tahun gitu. Panennya itu ada nih orang-orang yang mulai di usia 2 tahun gitu ya. Umur 3 tahunan anaknya sudah mulai mampu mengelola emosi dengan baik. Mulai punya kemampuan untuk menahan diri, misalnya kayak gitu. Terus ada yang umur 5 tahunan mulai keluar nih kemampuan untuk negosiasinya. Umur 7 tahunan udah mulai keluar nih rasa tanggung jawabnya, kayak gitu. Dan itu tuh nggak yang kita biarin aja terus di usia 5 tahun langsung keluar skill itu. 7 tahun langsung keluar skill itu. Enggak, gitu. Itu sesuatu yang harus kita asah dari kecil, gitu. Makanya saat aku merasa, wah aku pandai banget nih di anak pertamaku gitu ya. Hal-hal yang aku tanamkan selama usia dia 2 tahun ini mulai terasa banget gitu. Nah, aku jadi lebih bersemangat untuk menggandeng orang tua lain gitu, untuk bisa, ayo kamu mungkin belum bisa lihat sekarang, tapi believe me, yang kita kerjain sekarang itu nggak akan sia-sia gitu. Nah, ini yang akhirnya melatih orang tua untuk menjadi disiplin juga gitu. Sebenarnya disiplin itu kan melibatkan ini ya, kemampuan untuk menahan impulsivitas gitu. Menahan keinginan impulsif gitu kan. Disiplin itu kayak misalnya nih, kita olahraga gitu. Mungkin efeknya nggak kita rasakan di hari itu juga. Tapi kita punya gambaran nanti pas aku tua, aku tetap bisa nih naik turun tangga. Aku tetap bisa jalan gitu. Nggak harus pakai tongkat dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya disiplin gitu ya. Nah, ini positif disiplin ini selain ngajarin disiplin ke anak, sebenarnya juga mengajarkan disiplin ke orang tua gitu. Kita punya bayangan anakku akan seperti apa di 20 tahun mendatang, itu dari sekarang nih kita mendorong diri kita untuk disiplin juga, mengasah skill itu pada diri si anak gitu. Aku ngebayangin mendengarkan ini sebagai orang tua gitu ya. Iya, semua orang tua nggak ada yang nggak mau gitu ya di 20 tahun 20 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun kemudian untuk anak-anaknya bisa punya inner discipline gitu kan ya, bisa punya kemampuan untuk kapan stop, kapan enggak gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu inhibitory controlnya itu cukup baik gitu, bisa inhibitionnya itu cukup baik gitu. Tapi gue nggak sabar mbak di 2 tahun sekarang untuk investasi. Gue yang nggak sabar, bukan anaknya gitu ya, tapi gue nya yang nggak sabar gitu kan. Gimana ya ketika kamu membantu teman-teman yang iya paham mau gitu ya, tapi untuk sabar menuju ke 2 tahun, 7 tahun dan panennya, mohon maaf nih Mbak Damar, kalau ngelihat Mbak Damar kan anteng banget ya kan, bisa sabar. Mohon maaf yang ini nih agak ngegas nih, nggak bisa nih, gimana dong?